Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Edo Caksono dengan NIM 090312 8232 8067. Oke, jadi di sini aku bakal ngebahas dan ngebahas terkait analisis hubungan CRM dan SCM dalam rantaian produksi jaket dengan perusahaan fiktif yang bernama Sono. Di sini pertama-tama adalah pendahuluan yang dimana dalam industri fashion, khususnya produksi jaket, keberhasilan perusahaan itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas produknya saja, namun juga oleh kemampuan mengelola hubungan dengan pelanggan nih. Nah, jadi mengelola hubungan dengan pelanggan itu adalah CRM-nya atau Customer Relationship Management, yang dimana CRM ini mengatur aliran. Maksudnya di sini kita juga ngebahas tentang mengatur aliran bahan, em, informasi serta distribusi produk yang dimana itu adalah Supply Chain Management atau SCM tadi. Nah, jadi kedua sistem ini itu saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain dalam memastikan produk tersebut sampai ke konsumen dengan kualitas, waktu, dan juga harga yang sesuai. Oke, sini pertama-tama kita bahas hubungan CRM dan juga SCM-nya terlebih dahulu dalam produksi jaket ini. Jadi, mungkin bagi kalian yang belum tahu, secara sederhana, CRM itu adalah yang dimana kita itu berfokus pada memahami kebutuhan pelanggan. Sedangkan SCM itu berfokus pada memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi melalui aliran rantai supply yang efisien. Nah, jadi CRM ini ibaratnya CRM ini kita memahami keinginan pelanggan itu mau bagaimana, dan juga SCM ini adalah bagaimana kita memastikan kebutuhan tersebut atau keinginan tersebut sampai dengan pelanggan dalam bentuk barang fisik gitu dalam konteks produksi jaket ini. Nah, hubungannya di mana sini adalah CRM itu sebagai input dari sebuah SCM, yang dimana CRM ini adalah data permintaan pelanggan, preferensi desain, ukuran, tren, warna, hingga keluhan pelanggan yang menjadi acuan dalam perencanaan produksi dan pengadaan bahan, yang dimana itu adalah SCM. Nah, selanjutnya, em, sedangkan SCM itu adalah sebagaimana itu adalah output dari CRM tadi, karena CRM tadi adalah input dari SCM. Nah, sini SCM itu adalah sebuah output dari CRM, yang dimana under kualitas produksinya, ketersediaan stoknya, dan kecepatan pengiriman mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan strategi layanan CRM-nya. Nah, mungkin em, secara sederhana itu adalah hubungan CRM dan juga SCM dalam produksi jaket ini. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas rantai produksi dan pergerakan material pada produk jaket. Nah, yang pastinya di mana em, di sini perusahaan ini adalah memproduksi sebuah jaket. Tentunya di sini ada rantai produksi dan pergerakan materialnya dari kain sampai jadilah sebuah jaket yang utuh dan bisa dipakai oleh pelanggan. Nah, yang di mana di sini kita ambil contoh yang dimana bahan baku utamanya itu adalah kain. Nah, kainnya ini em, setiap jaket itu memiliki desain dan juga bahan yang berbeda-beda. Sini ada parasut, fleece, trill denim, dan kulit sintetis dan juga lainnya. Nah, sini juga tidak lupa dengan bahan pelengkapnya seperti furing ataupun benang dan juga zipper karet pinggang. Tanpa em, bahan pelengkap ini, jaket tersebut em, tidak lengkap lah, tidak nyaman untuk dipakai gitu. Nah, selanjutnya itu adalah aksesoris tambahan, yang dimana em, sini contohnya jika kita ingin membuat jaket varsity, kita memerlukan patch bordir, dan juga kita membutuhkan hoodie juga jika ingin membuat hoodie, dan di sini juga ada kancing dan juga stopper. Nah, karena kita sudah membahas bahan utamanya tadi, sini kita masuk ke aliran rantai supply-nya. Nah, jadi sini alur rantai supply-nya itu adalah SCM, yang dimana pertama-tama itu adalah tahap pertama. Yang pertama itu adalah upstream atau hulu, yang dimana hulu ini berfokus pada supplier ke pabrik gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan supplier lah. Nah, yang dimana di sini hubungannya alur rantai pertama sini supplier berhubungan dengan pabrik, yang dimana pabrik tersebut memesan kain, zipper, dan aksesoris yang lainnya, bahan bahan utama yang lainnya lah, yang dimana pabrik sini memesan dari pihak supplier. Nah, dan selanjutnya di sini supplier mengirim bahan sesuai purchase ordernya yang telah disepakati. Nah, selanjutnya bahan masuk ke gudang yang dilakukan quality control untuk mengecek ketebalan, warna, dan cacat dari bahan yang telah dipesan oleh si pabrik dari supplier tadi. Oke. Untuk tahap kedua, itu kita masuk ke dalam tahap internal atau manufaktur. Yang dimana sini adalah tahap produksi sebuah jaket tersebut, yang dimana di sini tahapnya melibatkan pabrik yang melakukan proses produksi.
Nah, yang pertama-tama em, itu pabrik itu em, mengelola dan memproses sebuah cutting, di mana kain dipotong sesuai pola ukuran. Nah, di sini yang dimana biasanya, jaket tersebut memiliki ukuran S sampai XL. Nah, proses selanjutnya itu adalah sewing, yang dimana penjahitan badan, lengan, hoodie, dan pemasangan zippernya. Nah, yang selanjutnya itu adalah finishing, yang dimana pemasangan label, pembersihan benang, dan juga pengecekan ukuran. Nah, yang selanjutnya itu adalah packaging, yang dimana jaket dilipat dan diberi tag lalu dimasukkan ke dalam plastik atau dimasukkan ke dalam kemasannya. Oke, untuk tahap selanjutnya atau tahap yang ketiga atau sini adalah tahap terakhir dari em, alur rantai supply atau SCM ini, yaitu adalah downstream atau hilir, yang dimana di sini itu proses yang dimana telah sampai ke tangan pelanggan gitu. Nah, yang pertama-tama di sini dari pabrik yang telah memproduksi sebuah jaket tadi, di sini pabrik mengirimkan ke distributor atau gudangnya, yang dimana produk jadi disimpan dalam gudang, dan selanjutnya itu adalah jika produksi berdasarkan pre-order, barang langsung dikirim tanpa disimpan terlalu lama. Nah, selanjutnya itu adalah distributor ke retail atau marketplace, yang dimana di sini produk dikirim ke toko fisik, reseller, atau listing ke marketplace seperti Shopee, Tokped, dan TikTok lah. Nah, selanjutnya di sini dari retail itu bisa langsung menjualnya ke konsumen. Yang dimana konsumen sini membeli langsung di toko atau secara online seperti yang tadi, seperti di Shopee, TikTok, dan juga em, Tokopedia. Nah, selanjutnya produk dikirim ke alamat pelanggan sehingga produk tersebut sampai ke tangan pelanggan. Nah, itu adalah alur rantai supply dari SCM tadi. Nah, selanjutnya kalau kita tadi sudah ngebahas alur rantai supply-nya, nah, di mana letak peran CRM-nya dalam rantai produksi jaket tersebut? Nah, jadi di sini terdapat beberapa peran CRM dalam rantai produksi jaket ini. Yang pertama itu adalah pencatatan kebutuhan dan tren pelanggan. Nah, yang di mana em, CRM ini em, menganalisis dan mencatat nih, kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Contohnya, model yang tren itu seperti apa, dan juga warna favorit sekarang itu seperti apa, dan juga ukuran yang paling sering dipesan itu bagaimana gitu, dan ukuran apa. Nah, dari pencatatan tersebut itu adalah peran CRM dalam rantai produksi jaket tersebut. Nah, yang dimana em, dari pencatatan kebutuhan tersebut itu dapat menjadi acuan dan keputusan untuk SCM-nya nanti. Nah, selanjutnya itu adalah komunikasi dengan pelanggan. Nah, komunikasi ini dapat berbagai macam ya. Salah satunya itu seperti after selling lah, yang dimana kita menyediakan garansi dan juga retur. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi dengan pelanggan dalam peran CRM. Nah, selanjutnya itu adalah pengumpulan feedback. Nah, pengumpulan feedback ini tentunya kita ingin mengumpulkan feedback-feedback dari pelanggan tersebut, yang dimana di situ dapat diambil dari rating dan juga review pelanggan terkait produk jaketnya. Nah, data CRM ini dapat langsung mempengaruhi keputusan SCM, yang dimana sebagai contoh itu jika banyak komplain mengenai zipper, em, kita dapat langsung mengganti vendor zippernya. Jika ukuran M paling laku, kita bisa menambah produksi di ukuran M-nya. Nah, jika pelanggan suka warna pastel, kita dapat memesan batch kain dengan warna yang lebih pastel atau lebih lembut gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah permasalahan CRM dan SCM yang kemungkinan sebentar yang kemungkinan terjadi. Nah, em, karena tadi kita sudah membahas alur em, alur produksinya, tidak luput hal-hal tersebut bakal menimbulkan berbagai masalah yang di luar kemauan kita nih. Nah, maka dari itu kita perlu memanajemen problem tersebut, yang dimana kita dapat menganalisis permasalahan apa saja yang kemungkinan terjadi, dan kita langsung menemukan solusinya, yang dimana jika hal-hal tersebut amit-amit bakal terjadi, kita dapat langsung sigap dan memberi langkah dan keputusan untuk memberikan solusi akan permasalahan tersebut. Nah, yang pertama-tama kita akan merucut ke masalah dalam SCM-nya terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah keterlambatan bahan dari supplier. Nah, yang dimana keterlambatan ini akan menimbulkan dampak produksi yang tertunda dan juga keterlambatan pemenuhan pesanan. Nah, yang dimana itu bakal berakibat em, ke hype pelanggannya lah. Nah, di sini kita dapat memberikan beberapa solusi. Yang pertama itu adalah menyiapkan minimal 2 sampai 3 supplier alternatif. Nah, yang dimana jika supplier pertama itu em, memiliki keterlambatan bahan, kita dapat mengambil dari supplier alternatif yang lain. Nah, selanjutnya itu adalah menyimpan buffer stok untuk bahan kritis seperti zipper dan juga kain utama. Nah, yang kedua, yang permasalahan yang kedua kemungkinan terjadi itu adalah kualitas bahan yang tidak konsisten. Karena kita em, harus
em, dalam produksi itu harus memenuhi kebutuhan standar dan kualitas standar gitu kan. Jadi dari dampaknya itu jaket bisa cacat. Yang pertama. Dan yang kedua, itu adalah komplainnya meningkat karena kualitas bahannya nggak konsisten ya. Jadi yang awalnya bagus kok tiba-tiba jelek gitu. Nah, jadi solusinya itu adalah terapkan standar quality control yang lebih ketat nih. Dan evaluasi supplier secara periodik berdasarkan KPI kualitas. Nah, berikut adalah masalah dalam SCM-nya. Nah, selanjutnya kita akan merucut ke dalam masalah dalam CRM-nya, yang dimana di sini adalah respon pelanggan yang lambat. Dampaknya apa? Sini pelanggan pindah ke brand lain karena respon kita ke pelanggan itu sangat amat lambat gitu. Jadi pelanggan tuh kayak em, kalau mulai misalnya pelanggan tertarik dengan produk kita dan pelanggan tersebut menanyakan ukuran dan segala macam gitu. Nah, mereka menanyakan ukuran, tapi karena kitanya lambat, pelanggan tadi sambil melihat-lihat produk dari brand lain gitu. Nah, dia tertarik dengan brand lain dan kita belum jawab, disitulah pelanggan bakal kabur. Nah, solusinya em, itu kita bisa gunakan chatbot CRM untuk respon 24 jam. Jadi di sini kita dapat em, merespon cepat pelanggan dalam kurun waktu 24 jam. Nah, dan yang kedua itu adalah tambah tim customer service saat high season. Di mana tambah tim customer service saat high season ini biasanya itu terjadi saat Lebaran dan juga saat tahun baru. Nah, yang dimana pelanggan-pelanggan tersebut banyak membeli em, fashion baru lah. Nah, yang selanjutnya itu adalah kesalahan pengelolaan data pelanggan, yang dimana misalnya ini adalah salah input ukuran sehingga konsumen menerima ukuran yang salah nih. Nah, di sini tentunya bakal ada komplain dari pelanggannya, yang dimana di sini kita dapat memberikan solusi yang dimana agar hal tersebut tidak terjadi, itu adalah otomatisasi sistem pemesanan dan juga validasi data ketika checkout-nya nanti. Jadi, itu akan meminimalkan em, kesalahan tersebut. Oke. Nah, tentunya dari permasalahan CRM dan SCM tadi, di sini kita em, 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 ada yaitu solusi utamanya, yaitu integrasi CRM dan juga SCM. Ini sebagai solusi utama. Kenapa? Karena data CRM itu dapat masuk ke dalam SCM yang dimana supplier, tim produksi, dan gudang itu bisa melihat permintaan model, ukuran yang terjual, warna favorit, komplain pelanggan sebelumnya, dan juga em, yang lainnya. Yang dimana em, ini dapat meminimalisirkan kesalahan-kesalahan dalam seperti yang tadi gitu. Nah, selanjutnya adalah data SCM atau ketersediaan dan kecepatan itu masuk ke CRM-nya. Di mana sini customer service dapat memberitahu ke pelanggan seperti status stok, estimasi pengiriman, dan juga keterlambatan produk sehingga em, kesalahan seperti komunikasi dengan pelanggan tadi itu dapat diatasi. Nah, selanjutnya itu adalah sistem ERP atau platform yang terintegrasi, yang dimana fungsinya itu adalah menghubungkan purchase order seperti SCM dengan data penjualan CRM. Nah, yang selanjutnya itu adalah memperoleh forecasting, yang selanjutnya itu adalah menjaga konsistensi kualitas. Karena di sini em, dengan kita menggunakan sistem ERP, kita dapat mengintegrasikan antara CRM dan juga SCM. Oke, berikut adalah kesimpulannya yang dimana hubungan CRM dan juga SCM itu sangat krusial dalam memproduksi suatu produk, terutama di produk jaket ini. Nah, karena CRM itu membantu perusahaan memahami keinginan dan kebutuhan konsumen, sedangkan SCM itu memastikan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui aliran material dan juga informasi yang efisien. Nah, integrasi keduanya ini memungkinkan perusahaan perusahaan itu memproduksi jaket dengan kualitas yang lebih stabil, memaksimalkan permasalahan atau keluhan, dan juga mempercepat distribusi dan juga itu menjaga kepuasan pelanggan karena kualitasnya yang stabil tadi. Nah, dengan analisis masalah serta solusi yang tepat, rantai supply dan layanan pelanggan ini dapat berjalan lebih efektif dan juga saling melengkapi. Jadi hubungan CRM dengan SCM ini emang saling terintegrasi ya, nggak bisa terpisah gitu. Oke, em, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan semoga ini dapat menambah wawasan kita terkait CRM dan juga SPM dan kita dapat mengimplementasikannya ke em, ke bidang manapun di hidup kita seperti kita ingin membuat bisnis ataupun yang lainnya. Nah, mungkin sekian dari saya Edi Wicaksono pamit undur diri dan sampai jumpa dan terima kasih.